Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana urzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah kaum muslimin, masyarakat kaum muslimin, dan seluruh teman-teman di media sosial, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam yang penuh dengan keberkahan ini Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita dalam tempat yang sangat mulia, yaitu masjid, di mana Allah limpahkan kepada kita kemudahan untuk mempelajari syariatnya, dan itu termasuk daripada kenikmatan yang sangat besar. Tidak ada lebih kenikmatan yang lebih besar dari itu. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang Allah kehendaki padanya seluruh kebaikan, maka tandanya adalah Allah pahamkan dia dengan agamanya. Man salakat tariqan yaltamisu fihi ilman sahlallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalan ke surga dengan sebab dia menuntut ilmu tadi. Jadi itu mudah banget lah. Kita itu Allah kehendaki jadi ahli surga atau naudzubillah summa naudzubillah, atau ahli neraka seperti itu. Coba lihat bagaimana kesenangan kita terhadap majelis ilmu. Kalau kita senang bermajelis ilmu, ngaji seperti itu adalah salah satu tanda Allah mudahkan kita untuk menuju surga. Makanya harus kita syukuri nikmat tersebut. Allah pilih daripada hamba-hambanya kepada kita untuk apa? Dimudahkan untuk menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, keluarganya, dan seluruh kaum muslimin yang berpegang teguh dengan ajaran beliau. Nah, kita lanjutkan masih membaca kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab sabar sampai hadis yang ke-50. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, berkata penulis, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, yaitu Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abdullah ibni Abbas, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, qadima Uyainah bin Hisn fanazala ala ibni akhihi al-Hur ibni Qais. Datang Uyainah ibni Hisn, maksudnya datang ke kota Madinah. Kemudian beliau tinggal di rumah saudaranya, di rumah anak saudaranya, berarti ponakan, yaitu namanya Hur ibni Qais. Namanya adalah Hur ibni Qais. Wa kana minan nafaril ladina yudnihimul umar. Dan Hur ibni Qais itu adalah seorang yang dekat dengan Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dekat dengan khalifah. Tatkala ini peristiwa ini Rasulullah SAW sudah wafat. Abu Bakar juga sudah wafat. Ini zaman pemerintahnya Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Wa kana al-qura ashaba majlisi Umar wa musyawaratihi. Dan orang-orang yang ada di sekitar Umar itu adalah orang-orang yang qura. Mereka adalah orang-orang ahli Quran, dan juga orang yang selalu diajak musyawarah Umar itu adalah orang-orang yang ahli Quran. Kuhulan kanu aw subbanan, baik dia anak kecil, orang dewasa ataupun anak kecil. Faqala Uyainah libni akhihi, maka Uyainah dia berkata, oke, duduk di majelis ilmu, ya, dimuliakan. Kalau enggak main di tempat bulik. Nah, faqala Uyainah libni akhi, maka Uyainah ini
berkata kepada anak saudaranya, kepada keponakannya tadi, ya bena akhi, wahai anak saudaraku, laka wajhun inda hadal amir, kamu itu punya kedudukan bersama dengan Amirul Mukminin, yaitu Umar bin Khattab itu. Fasta'din li alaihi, maka mintakanlah izin agar aku bisa ketemu dengan dia, dengan Umar. Fasta'dana fa'adina lahu Umar, maka keponakannya ini minta izin kepada Umar agar pamannya ini bisa ketemu dengan Umar, dan Umar mengizinkannya. Falamma dakhala qala, tatkala yaitu Uyainah ibn Hisn ini masuk ke Umar, menemui Umar seperti itu, dia berkata, ya ibnul Khattab, wahai ibnul Khattab, wahai Umar ibnul Khattab, seperti itu. Fa wallahi ma tu'tinal jazla, demi Allah engkau tidak memberikan kepada kami kecukupan, maksudnya enggak menjamin rakyatnya. Wala tahkumu fina bil adli, dan engkau tidak adil terhadap kami, seperti itu. Fa ghadiba Umar, maka Umar radhiyallahu ta'ala marah, hatta hamma an yuqi'a bih, sampai dia itu ingin memukulnya, seperti itu. Faqala lahul hur, maka al-hur, keponakannya Uyainah ini, berkata kepada Umar, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, wahai pemimpin, wahai Pak Presiden, itulah zaman sekarang. Innallaha ta'ala qala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, sungguh Allah Subhanahu wa taala berfirman terhadap nabinya sallallahu alaihi wasallam, itu dalam surat Al-A'raf ayat 198, khudhil afwa, maafkanlah manusia, wa'mur bil urf, perintahkanlah yang baik, wa'rid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Wa inna hada minal jahilin, sungguh orang ini, pamannya sendiri itu termasuk dari orang-orang yang bodoh. Wallahi, demi Allah, ma jawazaha Umar hina talahu wa kana waqafan inda kitabillahi ta'ala. Umar radhiyallahu ta'ala anhu itu langsung berhenti marahnya tatkala Al-Hur ini membacakan siapa? Membacakan ayat Al-Quran, seperti itu. Dan wakana, dan beliau itu Sayyiduna Umar itu orang yang sangat, kalau waqafan, pokoknya kalau ada sesuatu yang baca Quran dia langsung diam, seperti itu. Dia sangat menghormati Al-Quran inda kitabillahi, dia itu sangat diam tatkala dibacakan kitabullah, yaitu Al-Quran. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, kita jelaskan sedikit, bukan kita sih, Syekh Utsaimin, saya itu cuma membaca sarah atau penjelasan yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Wan Ibni Abbas, dari Abdullah Ibni Abbas. Dari Abdullah Ibni Abbas ini apanya Rasul? Al-Abbas itu sepupu, kan? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ibn Hasim, ya kan? Kalau ini Abbas, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, berarti bapaknya Rasul siapa namanya? Abdullah adalah saudaranya Abbas. Nah, berarti Rasul dengan Abdullah bin Abbas ini adalah sepupu. Nah, dan ini termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, seperti itu. Dia berkata, jadi Abdullah bin Abbas itu meriwayatkan sebuah peristiwa. Nah, dari sini barakallahu fikum, dia, yaitu Abdullah bin Abbas, bisa meriwayatkan sebuah peristiwa, sebuah ilmu. Dari mana dia bisa meriwayatkan? Karena dulu dia bermajlis, karena dulu dia duduk di majlis ilmu, duduk dengan Nabi SAW, duduk dengan orang-orang soleh. Nah itu, maka yang didapat adalah ilmu. Barakallahu fikum.
Maka dari sini barakallahu fikum, kita tidak akan pernah bisa mempunyai ilmu kecuali kita bermajlis dengan ahli ilmu, dengan orang-orang soleh. Nah, dia berkata, qadima Uyainah bin Hisan. Uyainah bin Hisan datang ke kota Madinah. Sebenarnya namanya bukan Uyainah. Namanya itu adalah Hudzaifah ibn Hisan. Cuma suatu saat dia pernah sakit mata. Matanya agak keluar seperti itu. Yang nggak tahu penyakit apa seperti itu, jadi disebut Uyainah. Dari kata ain. Dari kata apa? Ainun. Ainun apa? Oke. Ini apa nih? Oke. Ainun. Ini hudunun. Nah, itu kan seperti itu. Nah, jadi karena sebab pernah penyakit mata jadi dipanggil Uyainah. Namanya adalah Hudzaifah. Dia itu Islamnya agak-agak terakhir. Dan dia termasuk pemimpinnya kaum, termasuk apa? Pembesarnya suatu kabilah. Dan dia murtad. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, dia termasuk yang murtad. Tapi alhamdulillah karena izin Allah Subhanahu wa taala kembali Islam di tangannya Abu Bakar. Seperti itu. Nah, Uyainah ibn Hisan ini datang ke Madinah. Kemudian dia tinggal di tempat anak saudaranya, berarti di keponakannya, yang namanya adalah Al-Hur ibn Qais. Seperti itu. Nah, dari sini itu kan pentingnya silaturahmi, pentingnya duwe sedulur. Aja seneng medhot sedulur. Kan berkah duwe sedulur apa? Tatkala dolan maring Madinah, ya gampangane nek dhewek dolan maring Jakarta, ana nggone adine, apa nggone kakange, apa nggone sepupune atau yang lain, iya kan? Nginep di situ. Gratis loh, secara ekonomi itu loh, secara ekonomi gratis. Kita dikasih apa? Jamuan, dikasih tempat tinggal dan yang lainnya, iya kan? Karena apa? Dalam Islam itu haknya tamu itu ada 3 hari. Dia berhak dikasih penginapan, dikasih makanan, dikasih semuanya 3 hari. Setelah 3 harinya terserah. Mau hitung-hitungan ora apa-apa. Ora dinedek hitung-hitungan ora apa-apa. Istung dina pangampunane gara duit arek ngene ya. Anggar arep seterusan kene ya. Pangampurane yo. Tuku beras dewek. Boleh enggak seperti ini? Boleh. Kan kadang namanya ekonomi kan beda-beda loh. Ya memang apa? Ada yang Allah SWT lapangkan rizkinya, tapi ada yang pas-pasan. Seperti itu. Maka apa? Dalam Islam, barakallahu fikum, diwajibkan untuk memuliakan tamu waktunya 3 hari. Tapi setelah 3 hari kita izin. Kita yang bertamu itu harus izin. Dan saya bu, boleh nggak saya tetap di sini? Seperti itu. Kalau diizinkan silakan. Kalau nggak boleh, jangan merengut. Walaupun itu sedulur dewek. Karena apa? Ya karena haknya kita cuma 3 hari. Dan ini, masya Allah, barakallahu fikum, indahnya Islam. Islam itu kepenakan tapi jelas. Nun sewune ya, kita semua ini orang Jawa ini, kita termasuk saya jenengan semua kan orang Jawa. Kadang itu nengarep orang kepenakan nengguri bundet. Iya kan? Jadi ngomong, "Surah bapak. Anu nggone dek iki dek." Kok nengguri apa? Ngedumel iki lho. Enggak kayak gitu. Islam itu ya jelas akadnya. Aja ngasih apa? Nengarep. Lah makanya filosofi kita kan blangkon. Ngarep rata mburine apa? Bendol lah. Aja kayak kue. Sedikit dirubah. Dirubah apa? Akadnya yang jelas-jelas saja. Sampai pun itu dengan saudara. Sampai pun dengan saudara. Apalagi dengan orang lain. Kadang yang nggak jelas-jelas ini akhirnya jadi apa? Justru malah akhirnya apa? Bundet mengko. Malah biasanya jadi pakdu, tukaran dan yang lainnya, iya kan? Dijelasna. Ini aweh apa nyelang apa-apa gitu. Nek aweh ya wis. Jenenge aweh kita tidak punya kewajiban untuk mengembalikan dan yang memberi tidak punya hak untuk mengambil lagi. Aweh, utang
Jenenge utang ya hak bae lah. Ora member yo. Wong anu adine dhek ditagih. Lho, ya utang jenenge utang ya apa? Bisa dia untuk apa? Menariknya kembali dan kita yang diutangi ya harus tahu diri. Nah itu enaknya seperti itu. Jadi ini terutama kita orang Jawa itu, masya Allah, itu nggak enakan banget itu. Memang orangnya nggak enakan banget itu kan. Itu masya Allah. Dan itu dirubah dikit-dikit lah. Nggak enakan pada posisi yang benar seperti itu. Jangan sampai nggak enakan di depan. Ya kalau burine nggak gerundel nggak masalah, bagus seperti itu. Orang kepenak lah, wis ora apa-apa. Diikhlasna. Ya bagus itu. Tapi ya wis jenenge diikhlasna ya wis nang burine aja aja gerundel seperti itu loh. Kalau memang nggak bisa, maka ya apa? Ya dicatat. Dijelaskan akadnya. Contohnya barang gawe nyumbang. Iya kan? Contoh gampang. Wong dhewek wong Banyumas terus saya. Ki wong ora kepenakan kan. Susah dicak ya Allah, masa kondangan dicatat gitu kan. Ora patut temen gitu kan. Tapi jajal sih. Yang pernah misalnya aku pernah kondangan kae. Ping telu. Seperti itu. Terus karena kondangan aku sepisan. Terus karena barang gawe maning ping pindo, aku ora teka. Padahal kayak menenya urus sepisan lah gitu. Wis dicerita dia, wis dicerita se desa ngerti kabeh ya. Padahal kita sudah apa? 3 kali untuk apa? Kondangan ke dia. Nah itu. Ya sudah. Kalau memang mau apa? Catatan sekarang. Kayak wong Jawa Baratan, itu kan catat itu kan. Seperti itu. Jadi akhirnya legowo, genah ya. Oh, dari barang gawe buka catetane nggih. Sret, lumayan nggih. Ternyata 50 juta wis nyong nggih nang piutang nggih kan. Seperti itu. Yang lebih bagus mana? Yang lebih bagus sebenarnya kita. Enggak dicatat dengan syarat ajan grundel. Sebenarnya lagi langka ya beri maning. Kan seperti itu kan? Lagi anak ya bagus. Tapi nek kita nyumbang sudah 3 kali 4 kali, terus pas kita barang gawe dia nggak kondangan, ya wis lah. Seperti itu, nggak ada masalah. Nek orang kuat ya gue ya catet sisan, dicateti sekalian seperti itu. Tapi kan aslinya kan bukan itu. Aslinya kan kondangan, supaya gampang sing lagi tuh hajat gitu kan, mempermudah dan yang lainnya. Ini malah dari mumet. Coba sih, semakin banyak pakar bulan Muharram, bulan Sura, mesti pada ambekannya pada dawa mesti alhamdulillah, kan? Karena apa? Sepi orang kasing barang enggak, tapi ngor bulan Syawal, waduh, seperti itu. Pada paling kremut gitu. Nah, barakallahu fikum. Nah, fanazala ala ibni akhihi Al-Hur ibni Qais. Kemudian beliau tinggal di anak saudaranya, yaitu Al-Hur ibni Qais, yaitu anak pamannya. Makanya ini masya Allah, berkahnya kita punya saudara banyak. Berkahnya punya saudara banyak plus menyambung silaturahmi. Kadang punya saudara banyak tapi kita nggak menyambung silaturahmi, ya akhirnya kayak nggak punya saudara, seperti itu. Nah, dan juga itu tadi menyambung silaturahmi tapi sedulurnya siji tok. Misalnya seperti itu. Makanya apa? Bikin generasi yang banyak, gawe anak sing akeh, terus sing pada akur, itu paling bagus. Makanya Rasulullah SAW itu bersabda, wa inni mukatsirum bikumul umam, tazawadul wadudal walud. Nikahilah orang perempuan yang penyayang dan yang subur. Kenapa? Karena aku itu, kata Nabi Rasulullah SAW, saya itu nanti akan berbangga-bangga dengan banyaknya pengikut. Karena senang nek umatnya Kanjeng Nabi niku banyak, seperti itu. Nah, wa kana minan nafaril ladina yudnihim Umar. Dan Al-Hur ibni Qais ini adalah orang yang sangat dekat hubungannya dengan Umar. Seperti itu.
Nah, makanya enak. Kalau kita punya hubungan dekat, apalagi dengan orang-orang yang terkemuka, itu kita enak dan gak ada masalah. Selama kita mendekat dengan mereka itu untuk kebaikan, tapi bukan untuk apa? Di dalam keburukan dan permusuhan. Kita dekat dengan kades, kita dekat dengan camat, kita dekat dengan gubernur dan yang lainnya atau Pak Presiden, itu enak. Kita bisa apa? Mendapat dukungan di dalam program-program kebaikan dakwah kita, seperti itu kan. Tapi kalau kita nggak dekat, kita nggak punya dukungan, sehingga pergerakan kita lambat. Tapi jangan kita mendekat kepada apa? Orang-orang yang punya pengaruh, tujuannya naudzubillah untuk menjilat. Naudzubillah, jangan seperti itu. Nah, Al-Hur Ibn Qais ini termasuk orang yang sangat dekat dengan Umar. Umar waktu itu adalah khalifah. Khalifah itu zaman sekarang itu pemimpin internasionalnya, pemimpin seluruh kaum muslimin itu. Bukan pemimpin wilayah, bukan pemimpin negara, tapi seluruh kaum muslimin dimanapun, yang mimpin waktu itu adalah satu, yaitu siapa? Sayyiduna Umar. Jadi orang besar sekali Umar. Wa kana al-qura ashaba majlisi Umar wa musyawaratihi uhulan kanu au syubbanan. Dan para ahli Quran itu adalah orang-orang yang dekat dengan majlis Umar. Teman-teman dekatnya Umar itu mengambil orang-orang terdekat dan diajak untuk bermusyawarah, itu adalah orang-orang ahli Quran. Masya Allah. Harusnya ini pemimpin-pemimpin kita, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan, panjang umur dan keadilan kepada mereka. Jadikan orang-orang yang terdekatnya adalah ahli ilmu, terutama ahli Quran. Dan ahli Quran zaman dulu itu pasti ahli ilmu. Kenapa? Karena sahabat itu, dia itu mempelajari Al-Quran itu 10 ayat 10 ayat. Kami membaca Al-Quran sampai kami paham, sampai kami menghafal dan kami mengamalkannya. Itu 10-10. Kalau belum 10, belum paham, belum diamalkan, gak nambah. Masya Allah. Dan seperti itu. Nah, ini sangat bagus. Pemimpin hendaknya apa? Mengambil orang-orang terdekatnya, penasihat-penasihatnya itu dari ahli Quran. Sehingga apa? Sehingga kebijakan-kebijakan yang akan dia putuskan itu akan sangat selaras dengan Al-Quran. Dan jika selaras dengan Al-Quran, tidak akan pernah mendolimi siapapun. Tidak akan pernah. Sampai pun orang kafir. Seperti itu. Makanya Presiden RI harusnya penasihat-penasihatnya itu dari asatidah, dari ulama. Karena kalau Islam yang dipakai hukumnya itu tidak akan pernah mendolimi satu pun orang. Jangankan manusia, tumbuhan hewan aja tidak mungkin didolimi kok. Jangan khawatir. Orang-orang Kristen, Hindu, Buddha dan yang lainnya yang hidup di negara Indonesia, kalau seandainya presidennya itu dekat dengan para ulama, jangan khawatir, tidak akan mungkin terdolimi, tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Justru malah akan mendapatkan ketenangan, kedamaian dan kepastian. Pasti dilindungi sudah. Itu. Nah, ini pentingnya. Jadi itu di lingkup yang tinggi. Termasuk kita di lingkup pribadi. Di lingkup pribadi, di keluarga atau di pribadi kita. Kalau kita mau menjadikan orang-orang dekat, itu hendaklah orang-orang yang ahli ilmu, ahli Quran. Seperti itu. Dan circle itu, barakallahu fikum, lingkungan itu berbeda-beda. Kalau circle kita orang-orang baik, maka kita akan dimudahkan untuk dengan orang-orang baik. Tapi kalau circle lingkungan kita, orang yang tidak baik, maka orang-orang yang baik itu akan jauh dari kita. Seperti itu. Secara alami, tatkala kita berteman dengan orang-orang baik, maka orang-orang yang nggak baik itu akan apa? Secara alami itu kalis. Kalis itu kayak paribahasanya apa? Minyak dengan air. Itu nggak ketemu itu loh. Seperti itu. Ya nggak nyambung lah pokoknya. Ya walaupun berteman, iya berteman dengan siapa saja iya. Tapi untuk menjadikan teman dekat tidak. Maka dilalah neng arep
ngobrol apa-apa, karena beda server, akhirnya apa? Nggak nyambung. Ya ketemu biasa, cuman akrab, hangat seperti itu tidak bisa. Karena apa? Hati itu adalah al-arwahu junudun mujannadah. Jiwa itu seperti pasukan yang berbaris. Kalau satu jenis, dia itu akan saling connect, akan saling terhubung. Kalau beda jenis, maka akan saling mengingkari. Ya kalis. Walaupun dalam satu rumah, walaupun dalam satu keluarga, walaupun dalam satu masyarakat, jasad kita boleh satu, tapi ruh kita tidak akan pernah satu. Itu tidak akan pernah. Ruh-ruh yang baik itu ditakdirkan untuk berkumpul dengan orang-orang baik, dengan ruh-ruh yang baik. Maka dari sini pentingnya kita apa? Bermajlis dengan orang-orang baik. Seperti itu. Berarti kalau nggak baik nggak dimajlisin, bukan itu, salah paham itu. Kalau yang nggak baik justru apa? Kita ajak mereka agar masuk ke dalam lingkungan yang baik tadi. Jangan sampai mereka dibiarkan. Kita ajak pelan-pelan. Kita ajak untuk yang penting senang Islam, sembahyang wis, jaga sembahyangnya. Terus aja ngasih nggak ngaji, itu loh. Luangkan waktu minimal seminggu sekali udah, maksimal banget sebulan sekali ngaji. Karena keimanan orang berbeda-beda. Nanti dengan ngaji dan sholat tadi itu akan apa? Meningkatkan keimanan. Dan nanti dengan sendirinya akan apa? Membentuk apa? Suatu lingkungan, suatu circle yang soleh-soleh. Tentunya bertahap. Tidak serta-merta tiba-tiba langsung berubah, itu nggak mungkin. Segala sesuatu itu ada tahapnya. Seperti itu. Nah, kemudian orang yang dekat dengan Umar itu ada yang muda, ada yang sudah sepuh. Jadi patokannya adalah ahli Quran. Jadi di sini barakallahu fikum, Umar itu nggak membedakan, bocah nom lah, urusan melu-melu, urusan orang tua. Tidak. Di sini menggambarkan apa? Tingkat kematangan ilmu, tingkat kedewasaan itu bukan dari usia, tapi dari mana? Dari ilmu yang dia miliki. Di sini buktinya apa? Umar menjadikan orang-orang terdekatnya itu ada yang dari orang-orang tua, ada juga dari yang syubbanan, para syabab, para pemuda. Seperti itu. Barakallahu fikum. Jadi jangan kita kadang menyepelekan, udah cilik, ngapa sih ngerti apa? Seperti itu. Bisa jadi anak kecil tersebut, maksudnya walaupun masih usia 20 tahunan seperti itu, jauh punya pengalaman, jauh punya ilmu daripada kita yang sudah apa? Sepuh. Karena dia misalnya usia 25 tahun, kita udah 50 tahun misalnya, atau 60 tahun. Lah dia dari SMP udah mondok. SMP di pondok, SMA di pondok, kuliah di agama. Iya kan? Bisa jadi, bukan bisa jadi lagi, sangat mungkin dia memang lebih berilmu daripada kita. Anak-anak di luar ya, di belakang, jangan di sini, ya. Barakallahu fik. Nah, jadi seperti itu. Bisa jadi barakallahu fikum, usia-usia muda, anak-anak yang usia muda itu bisa jadi dia lebih punya ilmu daripada kita. Kenapa? Karena tadi mereka lebih fokus dalam belajar, sementara kita sudah tua tapi tidak pernah belajar. Makanya kedewasaan seseorang, kematangan seseorang tidak dipandang daripada usianya, walaupun usia salah satu faktor. Tapi yang paling menentukan adalah ilmunya tadi. Makanya di sini Umar radhiyallahu taala anhu mengambil siapa? Anak-anak muda pun dengan syarat dia sudah ahli Quran, untuk apa? Dijadikan sebagai orang-orang pendamping beliau. Nah, faqala Uyainah libni akhihi. Kemudian Uyainah itu berkata kepada anak pamannya tadi, ya bni akhi, anak saudaranya tadi, wahai anak saudaraku, kamu itu punya kedudukan di Amiril Mukminin, kamu itu punya kedudukan di khalifah. Maka izinkan aku untuk bisa
bertemu dengan khalifah, bertemu dengan Umar. Nah ini kita bisa mengambil pelajaran. Untuk ketemu orang besar kadang kita tidak bisa langsung, iya kan? Kadang kita perlu apa? Wasilah atau perantara. Kita langsung tiba-tiba ketemu sama Pak, misalnya Pak Jokowi gitu, nggak mungkin kita bisa ketemu langsung. Bagaimana caranya? Salah satu dengan wasilah. Makanya wasilah itu penting. Jadi kita penting untuk membangun apa? Membangun wasilah, membangun perantara. Pentingnya kita banyak-banyak bergaul. Agar apa? Kita punya banyak channel. Kalau enggak, ya kita terkungkung. Kalau kita punya teman yang ahli di bidang IT, kita punya teman yang ahli di bidang dakwah, kita punya teman yang ahli di bidang pembangunan, kita punya link untuk apa? Mencari apa? Wakaf Al-Qur'an, di mana ngambilnya dan yang lainnya. Itu akan memudahkan kita untuk apa? Berdakwah dan memberikan manfaat kepada umat. Makanya dari sini kita bisa mengambil pelajaran, barakallahu fikum. Ini anak-anak subhanallah. Anak-anak ya, di luar dulu ya. Sahil ya. Sana? Ya, ini jadi kayak majelis TK, bukan majelis ilmu. Nah, bismillah. Nah, barakallahu fikum. Jadi pentingnya kita itu membangun relasi. Karena tatkala kita semakin banyak relasi, itu kita akan semakin mudah dalam kehidupan. Seperti itu. Namun sebaliknya kalau kita menutup diri, tidak membangun relasi dan yang lainnya, akhirnya hidup kita biasa-biasa saja. Kita tidak akan bisa mencapai sesuatu tujuan yang lebih besar. Kita tidak bisa memberikan manfaat yang lebih besar. Tapi tatkala kita punya relasi yang banyak, akhirnya kita bisa ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kita bisa kerjasama di dalam kebaikan dan ketakwaan. Sehingga apa? Barakallahu fikum. Sehingga kita bisa memberikan manfaat yang lebih besar. Makanya dengan kita semua itu serawung, niatkan dalam serawung itu untuk saling kerjasama di dalam kebaikan dan ketakwaan. Bukan untuk apa? Memanfaatkan, tidak. Tapi saling memberi manfaat, saling. Berarti antara dua sisi. Terutama untuk apa? Dakwah. Terutama untuk apa? Umat, seperti itu. Nah, makanya di sini Uyainah ibn Hisn itu minta kepada keponakannya tadi untuk dipertemukan dengan Umar. Tatkala diizinkan oleh Umar untuk bertemu, maka dia datang dan berkata, "Ya Ibnul Khattab, wahai anaknya Khattab," Umar bin Khattab itu kan. "Demi Allah, engkau itu tidak memberikan kecukupan kepada kami." Seperti itu. Dan engkau tidak berhukum dengan adil. Engkau itu enggak adil, seperti itu. Nah, ini bisa diambil pelajaran bahwasanya namanya rakyat, barakallahu fikum, seadil apapun pemimpin, Umar itu ada yang berani mengatakan Umar dolim enggak? Enggak adil. Ada enggak? Enggak ada. Umar itu termasuk seadil-adilnya orang, bahkan seadil-adilnya orang nomor 3. Karena Umar itu orang terbaik setelah Nabi Muhammad, setelah Abu Bakar. Setelahnya adalah siapa? Umar, bi ijma'il muslimin, dengan kesepakatan kaum muslimin. Yang berselisih itu adalah Utsman sama Ali. Yang nomor 3 itu yang paling bagus siapa? Apakah yang nomor 4? Apakah Utsman atau Ali? Itu yang berselisih. Yang ini disepakati, Rasulullah itu yang terbaik. Setelahnya adalah Abu Bakar, sepakat. Setelahnya adalah Umar bin Khattab. Ini barakallahu fikum, orang terbaik nomor 3 di umat kita itu masih dikatakan apa? Enggak adil. Siapa yang katakan? Rakyatnya. Jadi kalau kita jadi pemimpin, ya siap-siap kita mendapatkan protes. Ya, termasuk kita kan pemimpin, laki-laki semuanya kan pemimpin di rumah tangganya. Pasti sudah, ya Allah ya Rabbi,
sudah berusaha sebaik apapun memenuhi kebutuhan istri, kebutuhan anak, tetap saja biasanya bojone protes. Mas dikasih pahal apa janjane sih? Langsung pada guyu gue. Iya gue bener banget. Ki perlu disampok naring bojone aku gue. Cocok kita setuju. Itu kan kita sering banget diprotes oleh istri-istri kita. Istri kita bukan istri-istri kita ya. Istrinya satu gitu kan. Seperti itu. Kita sering atau diprotes sama anak kita, padahal subhanallah uangnya di situ, kerja ya jelas gitu kan. Orang nanasin tumpet-tumpet enak seperti itu kan. Sih cokan diprotes. Ya wajar. Karena rakyat adalah kayak gitu. Intinya adalah mereka itu sebaik apapun pemimpin pasti akan diprotes. Makanya pemimpin itu pasti tidak jadi orang yang biasa, pasti tidak. Dijadikan pemimpin pasti dia memiliki kelebihan. Salah satu kelebihannya adalah landung atine. Apa landung atine? Sabar. Seperti itu. Nah, ini sekelas Umar subhanallah. Saya juga tadi baca itu, ya Allah. Ini orang gimana itu loh. Kok bisa mengatakan ke Sayyidina Umar itu orang yang enggak adil seperti itu kan? Subhanallah. Berarti diambil pelajaran apa? Jenenge pemimpin pasti akan dikatakan oleh rakyatnya seperti ini. Ya ada yang nyanjung-nyanjung, ada yang biasa aja, ada yang kayak gini ya ada seperti itu. Nah, faghadiba Umar, maka marah Umar. Ini manusiawi. Umar itu orang yang terbaik nomor 3 tadi, ya kan? Tapi tetap saja, tatkala dikatakan sesuatu yang tidak ada padanya, tetap saja marah. Marahnya kenapa? Manusiawi, ya kan? Seperti itu. Makanya barakallahu fikum, dari sini aja ndeleng, kau itu ustad. Kata ahli ilmu, orang kadang kesuh. Loh, siapa kita? Iya kan? Ilmu kita cuma seberapa, iya kan? Sekelas Umar, manusia terbaik nomor 3 saja, masih mau marah. Marah ini. Faghadiba Umar, maka marahlah Umar radhiyallahu taala anhu. Itu. Karena dikatakan tidak adil. Manusiawi, ya tidak. Jadi enggak ada alasan untuk ustadz ya orang kena marah. Maksud ustadz kesuh ya. Loh. Jangankan ustadz, Umar sebaik kesuh. Seperti itu kan? Manusiawi. Maka kita perlu menjaga ini. Sisi-sisi kemanusiaan itu harus kita jaga. Setinggi apapun ilmunya orang tersebut, dia adalah siapa? Manusia. Pasti punya sisi kemanusiaan. Ya bisa marah, bisa ngamuk, bisa juga guyu, bisa juga cemberut, bisa juga larang hati dan yang lainnya. Seperti itu. Jangan menggunakan kedudukan seseorang untuk membenarkan perbuatan kita. Loh, masa nyung kayak gitu, ngomong kayak gitu kayak larang hati. Loh, emang ngomong apa? Ngomong kayak gini, ya pantas larang hati. Tapi kan kamu berilmu. Mau berilmu mau enggak, namanya manusia. Pasti ada sisi sakit hatinya. Kan seperti itu. Barakallahu fikum. Hatta hama an yuqi abihi, sampai Umar itu radhiyallahu taala anhu itu ingin memukul dia. Seperti itu, ingin menghardiknya. Melihat hal ini, maka Al-Hur. Nah ini, Al-Hur tadi kan siapa? Al-Hur ibn Qais siapa? Pendampingnya Umar, iya kan? Masya Allah ini. Pendampingnya Umar itu dari siapa tadi? Dari kalangan apa tadi? Ahli Quran. Bayangkan ini. Kalau pendampingnya adalah dari penjilat. Coba bayangkan. Ya bener gue, penjara baik gue. Bongko kayak gue. Nah ya kan? Kalau pendamping kita dari orang yang tidak punya ilmu, apalagi seorang penjilat, gitu kan? Naudzubillah. Wong kurang ngerti, malah mungkin jilat pas itu. Wong kurang ngerti apa? Kisah apa? Pemimpin gue tuh kayak kena penjara baik penjara. Nah seperti itu kan. Demonstran kayak tembaki baik kayak tembaki. Seperti itu. Kalau tidak dari ahli ilmu, tapi karena Umar mengambil pendamping-pendampingnya, penasihat-penasihatnya lah dari ahli ilmu, maka lihat, ya Amirul Mukminin. Maka melihat pemimpinnya ini mau marah, dan marahnya wajar karena dia tidak sesuai dengan apa yang dituduhkan oleh orang tadi, yaitu oleh siapa? Uyainah tadi kan, seperti ini. Wahai pemimpin, wahai Amirul Mukminin, wahai Sayyidina Umar, Innallaha ta'ala qala li nabihi, sungguh Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman kepada nabinya. Nah ini.
Dia mengingatkan dengan apa? Dengan apa? Al-Quran. Dan Al-Quran pasti isinya apa? Baik, ya kan? Makanya dan di Al-Quran pasti semua sudah ada solusi. Tatkala orang itu ahli Quran, pasti dia akan mendapatkan seluruh solusi dalam setiap masalah kehidupannya. Pasti sudah. Tidak ada satupun masalah di dunia ini kecuali di Al-Quran itu ada solusinya. Pasti sudah. Sampai masalah ekonomi, Ustaz, sampai masalah ekonomi. Di Al-Quran itu ada utang piutang. Diizinkan untuk utang, diizinkan jual beli, diizinkan untuk gadai dan yang lainnya dengan persyaratan-persyaratan, dengan penjelasan di bab fikih. Berarti kan itu solusi dalam masalah ekonomi, iya kan? Seperti itu. Semua masalah di kehidupan ini semuanya ada solusinya di Al-Quran. Kapan kita tahu kalau kita membaca Al-Quran? Cukup dengan membaca Al-Quran? Tidak. Kalau kita paham Al-Quran. Makanya barakallahu fikum, Al-Hur Ibn Qais yang dia termasuk daripada penasihat-penasihat Umar, dia adalah minal qurra, termasuk orang yang sangat paham dengan Al-Quran. Sehingga tatkala melihat keadaan seperti ini, dia dengan mudah mengeluarkan ayat untuk solusi pada keadaan seperti ini. Iya tidak? Makanya dia membacakan firman Allah Ta'ala, khudil afwa, maafkanlah. Dia salah, pamannya dia salah. Yaitu siapa tadi? Uyainah. Karena menuduh kepada Sayyidina Umar dengan tuduhan apa? Dia tidak adil. Umar benar. Seandainya Umar mau menghukum dia bisa. Apalagi dia Amirul Mukminin. Gak boleh kehormatannya itu direndahkan. Gak boleh. Tapi melihat hal seperti ini apa? Khudil afwa. Ada di Al-Quran kan? Maafkan. Wa'mur bil urfi. Dan merintahkanlah dengan yang baik. Wa'arid anil jahilin. Dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Kemudian dilanjutkan kata dia, wa inna hada minal jahilin. Sungguhnya orang ini tadi itu termasuk orang yang bodoh. Dia enggak tahu Amirul Mukminin. Bahwasanya jenengan itu orang yang adil, orang yang ini dia enggak tahu. Seperti itu. Nah itu. Tatkala orang-orang terdekat kita adalah dari ahli ilmu, itu enak. Kita akan mendapatkan solusi-solusi dari mana? Dari Al-Quran. Tapi tatkala yang menjadi orang-orang terdekat kita adalah ahlul hawa, orang yang mengikuti hawa nafsunya, coba melihat kayak gini kesempatan untuk cari muka, iya kan? Nah gue, ini mau ngomong kayak gini dunia di penjara baik ya Amirul Mukminin. Orang pantas rakyat wis jenengan adil top kayak gitu malah delek-delek gitu. Penjara baik. Nah itu kan. Tapi ini enggak. Masya Allah. Dan dari ayat ini kita diperintahkan untuk apa? Memaafkan. Jadi memaafkan itu akan memberikan kita ketenangan. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Demi Allah ya kaum muslimin, kita itu kalau nggak memaafkan itu yang rugi kita kok. Rugi kita sendiri. Karena akan selalu menjadi kepikiran. Walaupun jenengan benar. Termasuk ini kan Umar benar. Kalau dia nggak memaafkan nanti akan selalu kepikiran dan pikiran jadi sakit hati. Dan eman-eman. Kalau hidup kita yang sekali ini banyak sakit hatinya, iya kan? Berarti apa? Khudil afa. Ambillah maaf, ampuni orang yang bersalah kepadamu. Seperti itu. Pengen hidupnya tenang, maafkan orang. Jenengan, walaupun jenengan benar. Justru itu karena jenengan benar maka jenengan memaafkan. Kalau jenengan yang salah, jenengan yang minta maaf. Kan seperti itu. Itu. Jadi maafkan orang, niscaya hati kita akan lapang. Pasti itu. Nah, dan perintahkan dengan yang baik dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Jadi kita itu dekat-dekat dengan orang yang bodoh. Karena kalau dekat dengan orang bodoh, kita itu ketularan. Seperti itu. Dan termasuk orang yang bodoh itu adalah ini. Itu siapa? Sahabat ini. Karena dia kata, ini bukan kata saya ya, karena kita nggak boleh mencela sahabat. Ini kata keponakannya sendiri itu. Maksudnya bodoh dengan keadaannya Umar. Dia nggak paham dengan keadaan Umar. Maksudnya Umar itu betul-betul adil, tapi dia malah apa? Dikatakan tidak adil. Karena sahabat itu, semua sahabat itu adalah mulia.
sampai pun mungkin ada kekurangan, itu nggak boleh kita membicarakan aibnya. Karena apa? Radhiyallahu anhum, Allah telah ridho kepada mereka. Maksudnya kalau ada kesalahan dengan Umar, tadi menuduh, Umar sudah memaafkan. Berarti jangan kita mengungkit-ungkit, bukan salah kepada kita, kok malah kita yang menjelek-jelekan. Nggak boleh seperti itu. Itu manhajnya Ahlussunnah. Ahlussunnah itu sangat menjunjung dan menghormati para sahabat. Nah, wallahi ma jawaza Umar hina talah. Dan sungguh Umar itu tatkala dibacakan ayat itu, yaitu Allah memerintahkan untuk memaafkan, kemudian apa? Memerintahkan yang baik dan berpaling dari orang-orang bodoh, itu Umar itu langsung diam dan langsung memaafkan. Itu yang beda kita dengan para sahabat, para ulama, itu sangat mendengar dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman seperti ini, langsung diam. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Sahil jangan hil. Kami dengar dan kami taat. Seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, wa aqimis sholata wa atuz zakat. Dirikan sholat, bayar zakat. Itu segera orang beriman itu melakukan sholat. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Langsung orang yang beriman itu akan apa? Berhenti dari praktek ribawi seperti itu. Barakallahu fikum. Ini Allah mengatakan berdusta, ya kita langsung berhenti untuk tidak pernah berdusta seperti itu. Itu para sahabat itu seperti itu. Kalau kita kan dinasihati dengan Al-Quran, seperti Quran, seperti hadis itu kan, seperti itu. Padahal kalau nggak dengan Al-Quran, dengan hadis, terus kita imannya diikat dengan apa? Kan seperti itu. Barakallahu fikum. Wa kana waqafan inda kitabillahi subhanahu wa ta'ala. Dan Umar itu sangat berhenti dengan kitab Allah. Maksudnya kalau Al-Quran itu dibacakan, beliau itu sudah berhenti, diam dan mengamalkan apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Barakallahu fikum. Ini harusnya Al-Quran tatkala kita mendengar ayat berbicara tentang hukum ini, hukum itu, segera hati kita itu adalah membenarkan. Itu yang pertama, harus membenarkan. Yang kedua adalah mengamalkannya. Kalau belum bisa mengamalkan, karena ingat, keimanan orang berbeda-beda. Kalau belum bisa mengamalkan, tetap harus membenarkan. Jangan mencari pembenaran dengan kesalahan kita. Itu. Akui saja bahwa saya ya benar Pak Ustadz, saya yang itu betul sudah, cuma saya belum bisa. Nah gitu loh. Jangan malah apa? Enggak kayak gitu maksudnya ya kalau kayak gini. Nah, itu jangan apa? Mencari apa? Pembenaran, berdalih bukan berdalil. Kalau berdalil kan dengan Al-Qur'an, dengan hadis. Kalau berdalil kan dia mencari apa? Pembenaran sendiri. Itu enggak boleh. Jadi itu, sikap kita kalau ada hukum yang disampaikan oleh Al-Qur'an atau disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu apa? Benarkan yang pertama. Iya, itu pasti yang benar. Yang kedua adalah amalkan. Kalau seandainya belum bisa mengamalkan, ya karena kita ya tadilah seperti itu, maka pastikan kita tidak menolak hukum Al-Quran tersebut. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Nah, ada kayak gini ya, jangan lari-lari gitu ya, yang tenang ya Hil. Nah, nanti jadi dapat berkah. Nah, mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu apa dua?